2 bulan lagi nyampe ke Mekah, Mas. Orang yang naik motor sama naik sepeda ke Mekah aja dia tahunan. Masa Bapak udah 2 bulan jalan kaki, terus targetnya 2 bulan lagi nyampe, berarti 4 bulan. Bapak nih jalan kaki atau terbang, Mas? Iya, Ini nih foto yang tadi saya kasih tahu, yang orang jalan kaki itu loh, Mas. iya. Ya, yang tadi nih. Nah, itu katanya melintas di jalan ini katanya, Mas, malam hari ini, teman-teman, seperti itu. Jadi dari kemarin kita itu mencari orang yang lagi viral, Mas, ya kan, teman-teman. Iya, Nah, jadi kasih, Mas, ya. Iya, sini. Jadi gimana jelasinnya ya, Mas Angga? Ini beneran atau orang halu? Mohon maaf teman-teman, karena di luar nalar kan, Mas, tadi yang diceritakan warga itu kan kayak nggak masuk akal. Betul. Jadi sepanjang jalan di kota ini, teman-teman, malam ini orang itu udah masuk ke wilayah ini, makanya saya kejar, teman-teman. Nah, mungkin ini jalan pintas beliau ya, teman-teman, karena nggak mungkin kan kalau misalnya lewat tol bisa jalan kaki gitu kan, nggak mungkin ya, Mas ya. Iya. Jadi mungkin ini jalan pintas mereka, dia maksudnya beliau. Jadi warga ini sempat ada yang memoto, teman-teman, ya, ngepap kepada saya bahwa ada orang yang jalan kaki sampai berbulan-bulan, katanya kalau ditanya itu mau menuju ke Mekah, seperti itu, tapi dia jalan kaki, teman-teman. Nah, kadang dia itu kalau istirahat di rumah orang gitu loh, Mas, di teras rumah orang numpang istirahat, apalagi kalau hujan. Nah, disitulah timbul pertanyaan, kan ditanyain tuh mau kemana, terus bajunya kan leseh gitu ya, Mas ya. Iya. Kayak ditawarin baju, dikasih makanan, kalau ditanyain jawab itu mau ke Mekah, tapi jalan kaki. Itu beneran, teman-teman. Nah, anehnya yang membuat saya penasaran, sebenarnya sih saya tidak akan gimana-gimana ya, teman-teman, tapi yang membuat saya penasaran, ada satu warga yang memang dia itu pintar. Dia itu melihat bahwa orang yang sedang kita kejar ini, dia itu jalannya bukan jalan seperti biasa, Mas. Nah, dia itu jalannya aneh, seperti sedang menaiki sesuatu, padahal dia jalan kaki, Mas, seperti itu. Mungkin ini tidak terlihat oleh orang awam, teman-teman, hanya sebagian orang aja. Ya, Allahu alam, kita nggak tahu sebenarnya. Apalagi ini cuma simpang siur. Mungkin alangkah baiknya kita lihat langsung, kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Nah, jadi malam hari ini itu ibarat kata kita ini, bahasa Jawanya itu mapek, teman-teman. Mapek itu apa ya bahasa Indonesianya, Mas? Nyegat. Jadi katanya malam hari ini orang tersebut melintas jalan ini, seperti itu. Di ujung jalan itu udah bagus, Mas, cuma ini masih, yang di sini masih batu. Kalau yang di sana itu udah masuk jalan raya, itu udah bagus gitu. Jadi untuk menerobos mungkin dia lewat hutan seperti ini, Mas, seperti itu. Ini juga biasa dilalui mobil. Kalau ada tumpangan dia pun nggak mau numpang, Mas, tetap ingin jalan kaki, karena kalau ditanya pahalanya itu lebih besar katanya. Ini orang halu atau orang bagaimana, kita tidak bisa asal menuduh, apalagi di bulan puasa ini kita harus benar-benar bersih dan suci hati dan pikirannya ya, Mas ya. Iya. Koron sih udah masuk katanya tadi ya, Mas ya. Nah, kalau malam itu biasanya dia jalan sampai jam berapa, jam 10, jam 11, nanti kesananya tuh dia istirahat tidur, Mas. Lanjutin lagi pagi-pagi katanya. Ya, semoga aja kita bisa menjumpai orang tersebut, Mas. Karena belum jauh, teman-teman, dia baru masuk ke lokasi ini kata warga. Nih, ini nih bisa tanda-tanda juga nih, Mas, dikasih tanda gitu ya. Oh iya, makanya. Tapi dia tidak berombongan, Mas. Dia sendiri katanya. Ini manusia ya, teman-teman ya. Mungkin dia punya impian, kepengen ke Mekah, tapi tidak ada dana, jadi memutuskan untuk jalan kaki.
Yang naik motor dan naik sepeda aja bisa tahun-tahun mas, apalagi jalan kaki. Ini nggak bisa dicerna ya mas di pikiran pakai logika. Ini orang halu atau gimana ya? Saya juga takut nih mas, takutnya maksudnya dia agak gila terus nanti ditanyain malah ngamuk gitu mas. Tapi tidak ada yang mengatakan seperti itu sih mas, tidak ada yang mengatakan gila. Mungkin kalau halu iya kayak apa ya, mungkin agak punya impian tapi nggak terlaksana gitu mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa orang itu berjalan seakan-akan tidak takut ya mas ya? Padahal itu ada kayak warung rumah mungkin itu ya, tuh di depan ada lampunya. Kelihatan mas? Lampu jalan atau lampu apa itu? Kurang paham juga. Bawah sana mungkin mas? Ini tempatnya kayak gini nih mas. Saya aja merinding di bulan puasa ini. Biasanya kan semua jin itu diikat ya. Tapi saya merasakan ada energi yang besar. Mungkin karena tempat ini subung ya teman-teman, kosong, jarang dijamak manusia. Jadi hawanya tuh dingin, beda gitu teman-teman. Kok orang itu berani banget ya mas? Mana bau bangkai? Ayo mas. Mas, bau bangkai ini. Tuh kayaknya tuh orangnya deh mas. Mana bapak nih? Itu tuh, pelan. Itu kayaknya orangnya tuh. Dia pakai kayak bawa bendera gitu mas. Kelihatan nggak sih? Kalau dari jauh, kalau dari kamera mungkin nggak kelihatan mas. Ini lumayan jauh. Iya bapak nih. Iya mas, itu mas. Mana bapak nih? Itu tuh. Pak, berhenti pak. Pak. Tuh, berhenti pak. Mas Angga. Assalamualaikum pak. Mohon maaf saya mau berhentikan perjalanan nyenengan. Apakah benar bapak ini bapak Sutris? Iya benar bang. Astagfirullahaladzim pak. Tadi saya melihat bapak ancul-ancul. Tadi apa itu maksudnya? Jalan bang. Kok jalan begini-begini? Apa itu pak? Tapi itu saya sama teman saya itu jalannya. Temen? Mana ada temen? Perjalanan saya ke Mekah itu bang. Bapak rombongan ke sini maksudnya? Saya berdua bang. Berdua sama siapa pak? Teman tuh macan putih. Hah? Macan putih? Mana macan putihnya? Mana macannya? Mana? Loh, mana macan putih? Itu bukan macan putih pak. Ini bang kayak begini. Astagfirullahaladzim mas. Kayaknya ini orang mbak. Iya bapak kayaknya kecapean deh. Itu bapak tunggangin. Iya. Oh pantes mas. Yang bapak tadi tuh bilang katanya bapak ini seperti menunggangi sesuatu. Ternyata dia sedang menunggangi macan putih. Loh. Itu diapain pak? Saya lagi mau ya, ngajak saya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Atau kita yang nggak melihat ya. Tapi mohon maaf pak, saya ini saya bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Ya kan mas Angga? Betul bapak. Kalau juga nggak bisa lihat kayak gitu. Pala apa itu? Pala bapak kayaknya. Pak, itu tasnya bolong begitu. Sadar pak. Belum gimana bang? Itu dia bolong begitu. Bapak mau ke Mekah, tasnya bolong begitu, diketawain pak. Saya udah lumayan lama masih jalanan. Astagfirullahaladzim. Bentar, saya minta klarifikasi bapak. Bapak ini berasal dari mana? Dari
dari desa Kidul. Desa Kidul. Desa Kidul itu mana, Pak? Yang di pinggir kali itu, Pak. Kali gede itu, Pak. Kali gede yang mana? Semua kali kan gede. Betul. Di jalan, Pak. Astagfirullahaladzim. Cuma mulak-mulak, Pak. Apa itu mulek-mulek? Mulak bapak. Banjir. Kan, Pak. Ini mulak-mulak begitu, Pak. Apa itu mulak parfum pak? Situlah. Daerah Kidul. Maaf, Pak. Kita lupakan aja alamat itu. Nah, Bapak ini mau kemana? Saya udah bilang, Pak. Saya mau ke Mekah. Mau ke Mekah, Bapak jalan kaki. Oh. Astagfirullahaladzim. Nah, pengakuan dari warga yang melihat Bapak, katanya Bapak sudah berbulan-bulan jalan kaki. Kenapa, Pak? Bau bangkai ya? Emang bau bangkai? Emang Bapak nggak sadar dari tadi? Astagfirullah. Bapak katanya tuh udah berbulan-bulan jalan kaki. Apakah betul? Saya udah hampir 2 bulan, Pak. Hampir 2 bulan. Oke. Lah Bapak targetnya berapa bulan lagi nyampe ke Mekah? Kurang lebih 2 bulan lagi lah. Astagfirullahaladzim. 2 bulan lagi nyampe ke Mekah. Allahu Akbar. 2 bulan lagi nyampe ke Mekah, Mas. Orang yang naik motor sama naik sepeda ke Mekah aja dia tahunan. Betul. Masa Bapak udah 2 bulan jalan kaki, terus targetnya 2 bulan lagi nyampe, berarti 4 bulan. Bapak nih jalan kaki atau terbang? Ini mungkin. Allahu Akbar, Mas. Kayaknya Bapak halu deh. Itu dulu di Rukiah bapak nih. Ini teman saya ya. Teman mereka yang pakai sepeda, motor, cepat tinggi, Mbak. Lah nyatanya Bapak baru sampai sini. Ini kan masih Jawa Tengah. Betul. Mana Bapak nggak ada persiapan apapun. Itu di dalam tas Bapak apa? Baju, Baju apa? Masa mau ke Mekah gini? baju. Lah itu Bapak bawa bendera apa? Iya kagak ada logonya bapak. Ini bendera kebangsaan ini. Astagfirullahaladzim. Itu melambangkan apa, Pak? Lihat, putih. Putih tulangmu. Mbak, Lah mana merahnya? Iya bapak. ini putih itu melambangkan kesucian. Merah? Kalau merah itu melambangkan darah. Perjuangan apa? Perjuangan menuju ke Mekah. Lah kalau hitam itu apa? Hitam itu seperti ilmu sesat. Kayaknya Bapak ini halu nih. Iya. Pak, siapa yang kasih ide untuk Bapak? Apa kayak gini? Mekah. Astagfirullahaladzim. Oh, udah merdeka dari dulu bapak. Lah, Bapak ini siapa yang kasih ide untuk ke Mekah jalan kaki? Gitu, Mbak. Saya sedang tidur, Mbak. Terus? Saya mimpi itu seorang kakek-kakek. Lah terus? Saya harus melakukan perjalanan, Mbak. Ke Mekah. Jalan kaki. Iya. Terus Bapak kalau udah sampai ke Mekah jalan kaki, Bapak dapat apa di mimpi itu? Sesuatu, Mbak. Apa itu, Pak? Ya, terbuka, Mbak. Luar biasa. Astagfirullahaladzim. Kalau banyak tahu, banyak bisa jadi pengen, Mbak. Mungkin kalau saya kepengen ke Mekah, saya kepengen. Tapi kalau jalan kaki itu mustahil. Pak, soalnya apa? Gak mungkin kalau jalan kaki itu butuh waktu 4 bulan. Itu jalan kaki apa terbang, Pak? Apalagi Bapak nih lewat jalan-jalan kayak gini nih, siapa yang ngajarin, Pak? Ini lintas apa, Pak? Dari arahannya seperti itu, Mbak. Kita harus jalan lurus ke arah kiblat di mana matahari itu terbenam. Masa, Pak? Gitu, Mbak. Lah Bapak makan sama minumnya gimana sama mandinya? Bajunya udah kotor begitu. Dari mana ini masih bersih begini, Mbak? Ya Allah, Kita lihat ya. kayaknya Bapak ini punya halusinasi yang tinggi sepertinya. Atau Bapak gimana ini? Nggak mungkin Bapak terpengaruh alkohol, nggak mungkin kan? Alkohol itu haram, Mbak. Ya
kenapa Bapak bisa punya ide seperti ini, jalan kaki tanpa alas kaki pula? Itu dari wangsit yang saya dapatkan dari mimpi itu, Mbak. Nggak bisa dilakukan, Pak. Jalan kaki itu lumayan panjang waktunya, nggak lumayan lagi. Itu mungkin butuh waktu yang bertahun-tahun lamanya baru sampai, Pak. Bapak uang dari mana? Bapak bikin pisang nggak? Segala macamnya. Bisa itu apa? Astagfirullahaladzim, ini kayaknya halu nih Bapak ini, teman-teman. Ini perlu diruqyah, dan Bapak ini memang mungkin dia ada kodam, teman-teman, yang ada dalam jiwanya. Nanti perlu kita keluarkan mungkin. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibilang gila kita nggak sopan, tapi kalau nggak dibilang gila kalian bisa lihat sendiri, teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Malah dia berdoa, teman-teman. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Benar, teman-teman, Bapak ini kayaknya tuh halu, karena ketika tadi saya agak sedikit ngeruqyah, teman-teman, Bapak ini malah berdoa. Astagfirullahaladzim. Minas malikin nasilah nas min syarri wal basironas allazi waswisu fis sudur nas minal jinnati wan nas. Bapak Sutris. Al-Fatihah. Malah dia ikut berdoa, Mas. Iya, ini gimana ini Bapak nih? Al-Ikhlas. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ruqyah aja, teman-teman, supaya Bapak ini sadar memang Bapak ini ada pegangan di dalam, ini ada kodamnya gitu, teman-teman. Kita keluarkan. Ini yang membuat dia itu tidak takut karena ada yang menjaganya, Mas. Betul. Seperti itu. Dia tidak takut dengan situasi atau begal atau apa jin segala yang ada di sekitarnya, karena ada yang menjaga, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keluar nggak, Mas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Mana itu Bapak nih? Ini menurut warga, teman-teman, ada yang kenal. Dia itu berasal dari desa Kerep, katanya. Bapak ini. Bapak ini kenapa malah lidahnya menjulur ya, Mas ya? Iya, betul Bapak. Apa? Kenapa Bapak ini lidahnya menjulur? Astagfirullahaladzim. Dengerin Bapak nih. Iya, lidahnya menjulur, Mas. Allahu Akbar. Mana yang tadi dia bilang macan putih? Iya, ada apa-apa diganggu. Berarti fake ya, teman-teman. Bapak ini halu. Ya. Mungkin dia itu ada pegangan tuh, ada kodam. Itu yang membuat dia tidak takut, tidak merasa capek. Dia itu berani untuk berhasil menuju ke Mekah. Tapi itu halu kan, teman-teman. Karena dilihat persiapan itu nggak ada apa-apa, nggak ada persiapan yang banyak gitu, Mas. Nggak pakai alas kaki, pakai bendera begini nih, bendera apa, Mas? Ini malah kayak bendera yang orang mati itu, Mas. Betul. Astagfirullahaladzim. Nanti kita kabarin warga setempat untuk membawa Bapak ini ke desa Kerep, teman-teman. Ini tadi sudah saya ruqyah. Nanti akan saya bersihkan lagi. Nanti saya akan mandikan dan saya akan kasih air zam-zam, teman-teman. Nah, ini fake bapaknya halu. Mungkin kalau di tes kejiwaan ini agak stres ya.
Tapi belum yang gila berat ya teman-teman ya, cuma mungkin agak stres gitu. Nah memang dia ada kodam, dan tadi dia berbicara kepada macan putih ya teman-teman katanya, tapi tidak ada apa-apa, berarti kan ini halu ya Mas ya. Iya. Baik teman-teman, kenapa saya ingin memberhentikan perjalanan Bapak ini? Karena apa teman-teman? Bapak ini sudah tua, mau sampai kapan dia berjalan kaki mengikuti halunya teman-teman, menuruti halunya. Nanti kalau di jalan ada apa-apa, hujan, badai, apalagi tuh yang di Bekasi tuh atau yang di mana tuh banjir tuh, Iya. kan kasihan, badai apa segala macam tanpa alas kaki, malam begini. Nah kalau kita biarkan aja kasihan teman-teman. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita harus banyak-banyak menebarkan kebaikan teman-teman, supaya semua ini yang kita lakukan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, itu menjadi ladang pahala buat kita semua. Apalagi kalau kita didasari oleh kayak zakat gitu ya Mas ya, bersedekah, itu lebih bagus lagi teman-teman. Nah kita jangan lupa ya untuk terapkan kebaikan di bulan suci Ramadan dan di bulan-bulan selanjutnya. Tidak hanya bulan Ramadan aja, contohnya kayak gini nih teman-teman. Ini supaya dia itu keselamatannya terjaga Mas, seperti itu. Mobil jauh, mungkin saya akan tunggu di sini atau Mas Angga yang akan di sini. Biar kalau Mas Angga di sini saya turun panggil warga. Tapi kalau Mas Angga mau turun di warga ya saya yang ke sini. Saya di sini aja baca kayak ini tuh. Saya ke warga berarti. Iya. Ya udah. Ini kabur. Nggak mungkin dia kabur. Nanti kan kamu jagain di sini. Saya turun teman-teman untuk ngabarin warga setempat supaya membawa bapak ini ke desa Krep teman-teman. Astagfirullahaladzim. Saya pamit teman-teman, saya akan ke rumah warga dulu dan saya mau ambil mobil untuk membawanya. Mungkin saya tutup dulu teman-teman, nanti kelanjutannya saya bisa kabarin lagi kalau ada kesempatan. Saya akhiri teman-teman, selalu jaga kesehatan di bulan puasa supaya puasa kita itu lancar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas tungguin Mas. Iya. Bentar ya. Kalau bangun kasih minum.